Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, Taruna Remaja Arifin Prihatino dari jurusan Keselamatan Penerbangan Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Alpha. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai dampak dangerous goods terhadap personil PKPTK. Dangerous goods atau barang berbahaya. Menurut Asosiasi Angkutan Udara Internasional atau IATA, dalam buku Peraturan Barang Berbahaya, Dangerous Goods Regulation dan Annex 18 tentang The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, bahwa barang berbahaya didefinisikan sebagai berikut. Article or substance which are capable of causing a risk to health, safety, property, or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the technical instruction or which are classified according to those instruction. Dapat disimpulkan bahwa suatu barang berbahaya adalah bahan atau zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan, atau harta milik apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan dan keamanan seseorang. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh dangerous goods. Yang pertama ialah keselamatan penerbangan. Lalu yang kedua, kesehatan manusia. Yang ketiga ialah merusak equipment pesawat dan barang-barang lainnya. Lalu yang terakhir ialah lingkungan hidup. Di bawah ini merupakan hazardous material label. Yang pertama ialah oxidizing, lalu yang kedua corrosive, yang ketiga ada toxic, yang keempat ada harmful atau irritan, lalu yang kelima ada flammable, yang keenam ada explosive, dan yang ketujuh ialah environmental hazard. Dangerous goods memiliki beberapa klasifikasi. Kelas yang pertama ialah eksplosif atau bahan peledak, terdiri dari 6 divisi, yaitu Divisi 1.1, barang berbahaya yang memiliki bahaya ledakan tinggi. Contohnya adalah bom. Lalu, Divisi 1.2, barang berbahaya yang memiliki bahaya proyeksi tinggi. Contohnya ialah TNT, dynamite, torpedo, dan lain-lain. Lalu, Divisi 1.3, barang berbahaya yang memiliki bahaya api dengan hembusan atau proyektil kecil. Lalu, Divisi 1.4, barang berbahaya yang tidak menimbulkan bahaya yang signifikan. Lalu, Divisi 1.5, barang berbahaya yang sangat tidak sensitif yang mempunyai bahaya ledakan besar. Lalu, Divisi 1.6, barang berbahaya yang amat sangat tidak sensitif yang tidak mempunyai bahaya ledakan besar. Ini merupakan contoh dangerous goods kelas eksplosif. Ada TNT, torpedo, bom, dan proyektil kecil. Klasifikasi yang kedua ialah gas. Terdiri dari 3 divisi, yaitu Divisi 2.1 atau flammable gas. Gas bertekanan jika bercampur dengan udara pada komposisi tertentu, membentuk campuran yang mudah terbakar. Contohnya ialah buten, hidrogen, propen, acetylene, dan lighter. Lalu, divisi 2.2 atau non-flammable atau non-toxic gas. Gas bertekanan yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Contohnya ialah carbon dioxide, neon, nitrogen, helium, dan lain-lain. Divisi 2.3 atau toxic gas. Gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Contohnya ialah aerosol dan gas air mata. Klasifikasi yang ketiga ialah flammable liquid. Flammable liquids ialah cairan yang mudah terbakar pada titik didih 60,5 derajat Celcius atau lebih rendah. Contohnya cat tertentu, varnish, alkohol, aseton, dan petrol. Klasifikasi yang keempat adalah flammable solid dan terdiri dari 3 divisi, yaitu Divisi 4.1 atau flammable solid. Zat padat yang mudah terbakar atau membantu timbulnya api melalui gesekan. Contohnya ialah match, sulfur, dan seluloid. Lalu, divisi 4.2 atau spontaneous combustible. Zat yang dapat terbakar jika bereaksi dengan udara. Contohnya ialah fosfor kuning atau putih dan magnesium diamide. Lalu,
Divisi 4.3 atau Dangers when wet. Zat yang dapat terbakar atau mengeluarkan gas jika bercampur dengan air. Contohnya ialah kalsium, karbid, dan sodium. Klasifikasi yang kelima ialah oxidizing substance dan organic peroxide. Terdiri dari dua divisi, yaitu divisi 5.1 atau oxidizer. Zat yang mudah menghasilkan O2 yang dapat mengakibatkan kebakaran atau oxidizing substance. Contohnya ialah amonium, nitrat, fertilizer, kalsium klorat, dan bleach. Lalu divisi 5.2 atau organic peroxide. Zat padat atau cair yang mudah terbakar apabila mendapat gesekan atau pengisapan uap lembab atau reaksi kimia. Contohnya ialah tert-butyl dan hidroperoxide. Klasifikasi yang keenam ialah toxic and infectious substance. Terdiri dari dua divisi, yaitu divisi 6.1 atau toxic substance. Zat yang menyebabkan kematian jika dihirup atau ditelan. Jika terkena kulit akan menyebabkan cedera. Contoh, arsenik, nikotin, cyanide, dan pesticide. Divisi 6.2 atau infectious substance. Zat yang mengandung mikroorganisme hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau hewan. Contohnya ialah virus, bakteri, rabies, dan lain-lain. Klasifikasi yang ketujuh ialah radioactive material dan terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori 1, radioactive white, memiliki transport index sebesar 0 atau tidak memancarkan radioaktif. Kategori yang kedua, radioactive yellow, memiliki transport index kurang dari 1. Kategori ketiga, radioactive yellow, memiliki transport index lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Contohnya ialah tenaga nuklir dan kapal selam. Catatan, transport index adalah besarnya radiasi di luar kemasan. Klasifikasi yang ke-8 atau korosif, tidak terbagi dalam divisi. Korosif yaitu bahan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi pada material lain. Contoh, battery acid, sulfuric, potassium hydroxide, dan merkuri. Klasifikasi yang ke-9 atau miscellaneous dangerous goods, tidak terbagi dalam divisi atau kategori, yaitu bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi, merugikan atau sifat lain yang dapat menyebabkan gangguan atau ketidaknyamanan. Contohnya ialah asbes, garlic oil, live rough, dry ice, dan magnetized material. Bahaya dangerous goods. Dangerous goods merupakan unsur-unsur zat, bahan, dan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan, dan getaran, serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun binatang. Dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan penerbangan dan dapat merusak peralatan yang terkena zatnya. Apabila personil PKPPK terkena material dangerous goods, tentu saja hal tersebut dapat membahayakan bagi keselamatan dirinya. Tetapi karena seorang personil PKPPK wajib memakai PPE atau Personal Protective Equipment saat sedang bertugas, maka hal ini dapat meminimalisir dari dampak akibat terkena berbagai macam material dangerous goods. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.